Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini seperti biasa kita akan melakukan perkuliahan tapi secara daring ya, karena memang hari ini jadwalnya jadwal daring, jadi kita optimalkan perkuliahan melalui media YouTube. Dan materi akan saya sampaikan seperti biasa, saya rekam dulu, kemudian disampaikan melalui link yang saya share kepada kalian. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang manajemen sumber daya insani. Di sini yang kita fokuskan adalah hari ini bagaimana peran MSDI dalam orientasi, pengembangan, dan pelatihan di dalam sebuah organisasi. Oke, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya, mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan, tetap juga diberikan keselamatan, kesehatan, utamanya dalam menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Oke, kita langsung saja ya untuk mengefisiensikan waktu agar tidak terlalu banyak membuang waktu di sini. Yang pertama yang kita akan bahas dulu adalah konsep dasar dari MSDM itu sendiri ya. Ini seperti biasa pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya pengelolaan sumber daya insani secara efektif dan efisien adalah untuk mencapai tujuan bersama sebuah organisasi. Kunci keberhasilan manajemen sumber daya insani adalah dengan mendukung fokus organisasi dalam meningkatkan pertama produktivitas, kedua pelayanan, dan yang ketiganya adalah kualitas. Nah, ini yang harus kita pahami dulu bersama. Ada peran serta kekuatan yang didukung oleh SDI dalam hal fokus untuk meningkatkan yang namanya produktivitas, jadi perolehan input, pelayanan ya, kekuatan dalam melayani, dan kualitas dalam menjaga sebuah sebuah batasan tertentu. Nah, ini yang memang harus kita pahami bersama. Oke, yang pertama yang menjadi ukuran dari MSD adalah bagaimana produktivitas. Produktivitas ini merupakan pengukuran output tenaga kerja organisasi yang dipengaruhi oleh usaha, program, dan sistem manajemen. Jadi produktivitas akan dihasilkan oleh pertama adanya pengaruh dari usaha kita, kedua adanya dari program yang kita sediakan, yang terakhirnya adalah sistem dari manajemen yang kita butuhkan. Itu yang dinamakan dengan produktivitas. Yang keduanya adalah untuk kualitas. Kualitas pekerjaan adalah sesuatu yang menghasilkan barang atau jasa yang merupakan indikator kesuksesan jangka panjang organisasi. Jadi berhasil atau tidaknya organisasi ditentukan oleh pertama kualitas yang kita ciptakan. Apakah barang yang kita produksi ini berkualitas atau tidak? Otomatis ini kan dipengaruhi oleh peran serta MSD itu sendiri dalam organisasi. Yang ketiganya adalah pelayanan. Pelayanan adalah kemampuan dalam merencanakan dan memecahkan masalah dalam keterlibatan sumber daya insani untuk mengelola proses produksi barang atau jasa. Nah, ini pun yang harus kita pahami bersama, bagaimana di sini ada kemampuan ya dari MSDI untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Kenapa? Karena ya di dalam proses produksi, di dalam proses pelayanan, baik itu usahanya barang atau jasa, pasti ada sangkut pautnya manusia di situ. Bagaimana manusia sebagai elemen penting dalam mengkomunikasikan, dalam melayani, ini harus kita pahami bersama peran serta manusia terhadap aspek ini, sehingga ini disebut dengan aspek pelayanan. Oke, sasaran sumber daya insani yang pertama adalah sasaran perusahaan. Fungsi dari MSD adalah memberikan kontribusi atas efektif dan efisiennya aktivitas organisasi. Di sini SDI diciptakan untuk membantu para manajer dan mencapai sasaran. Yang keduanya adalah sasaran fungsional, yaitu bagaimana MSDI bisa mempertahankan kontribusi Departemen SDI pada level yang cocok sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiganya adalah sasaran sosial, menjaga eksistensi dan fungsi SDI secara etis di dalam lingkungan masyarakat, meliputi keuntungan perusahaan, pemenuhan tuntutan hukum, dan organisasi serikat pekerja. Yang keempatnya adalah sasaran pribadi karyawan. Di sini adalah bagaimana SDI bisa membantu karyawan dalam memenuhi tujuan dan kebutuhan hidupnya, memperhatikan kinerja dan kepuasan kerja. Oke, aktivitas manajemen sumber daya insani. Nah, ini yang pernah kita bahas sebelumnya, ada proses akuisisi. Ini yang kemarin kita bahas, itu proses perekrutan karyawan. Di sini ada proses pencarian dan mendapatkan sumber daya insani yang berkualitas, baik, tepat, ya, meliputi aktivitas pencarian, seleksi, dan orientasi.
Yang keduanya ada juga pendayagunaan. Di sini adalah penempatan secara tepat meliputi kegiatan rancang jabatan, penyusunan kualifikasi jabatan, penyiapan prajabatan. Aktivitas dilakukan biasanya dengan memaksimalkan tenaga kerja pada sebuah organisasi. Yang ketiganya adalah pengembangan, yaitu berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap, dan menyediakan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Di sini meliputi aktivitas pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan bimbingan karir. Yang keempatnya adalah pemeliharaan, proses mengelola tenaga kerja yang sudah ada agar mau bertahan dan bekerja dengan sebaik mungkin di perusahaan, meliputi aktivitas pemberian imbalan, program kesejahteraan, fasilitas kesehatan, dan bimbingan moral. Yang kelimanya adalah pelepasan. Ini aktivitas terakhir dari rangkaian manajemen sumber insani yang berkaitan dengan persoalan penghentian tenaga kerja, baik karena pensiun maupun karena PHK. Jadi ada prosesnya ini ya. Ini yang kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan fokus kepada orientasi pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Di sini orientasi yang kita pahami adalah masa adaptasi karyawan terhadap pekerjaan barunya dan nilai serta budaya perusahaan. Organisasi perusahaan harus memberikan informasi yang ideal seperti sejarah perusahaan atau nilai dan budaya. Fungsi dari orientasi adalah untuk menumbuhkan engagement atau interaksi yang baik pada karyawan baru. Ini yang seperti yang sempat kita bahas kemarin ya, setelah ada rekrutmen sudah diterima ya ada ini, ada orientasi dulu, pengenalan. Kayak kalian dulu masuk pertama kali ke kampus kan ada pengenalannya. Keduanya ada pelatihan. Nah, ini adalah proses pembelajaran untuk mendapatkan keahlian, pengaturan, konsep atau sikap yang mampu meningkatkan kinerja karyawan. Jadi setelah orientasi, mungkin dia bisa bekerja, terus nanti ada pelatihan. Pelatihan ini fungsinya ini untuk ini. Ya ada ilmu baru, penambahan skills baru, knowledge baru. Nah, ini yang memang dibutuhkan oleh karyawan. Setiap kualifikasi kerja dan jabatan tentu memiliki proses pelatihan yang berbeda. Pelatihan karyawan juga sudah diatur oleh Undang-Undang tahun 2003. Jadi memang ini sudah menjadi aturan dalam undang-undangnya bagaimana perusahaan harus bisa membuat sebuah skema ya, yang skema ini nantinya akan mengantarkan sebuah kondisi atau sebuah keadaan bahwasannya karyawan butuh untuk dikembangkan, karyawan butuh untuk dilakukan pemeliharaan dan sebagainya. Itu ada pelatihan. Selanjutnya adalah pengembangan, proses peningkatan kemampuan pegawai yang dilakukan di lingkungan kerja. Ini contohnya adalah pengembangan seperti mentoring, coaching, dan sebagainya. Ini pun sama, perlu kita bina, perlu kita arahkan. Kenapa? Karena setelah dilatih ya harus dikembangkan. Agar apa? Agar si konsep yang di pelatihan itu bisa direalisasikan dalam pekerjaan, sehingga akan ada pengembangan kemampuan yang dialami oleh karyawan di sebuah organisasi. Jadi dimatangkan lewat mentoring, lewat coaching, ada evaluasi mingguan dan sebagainya, sehingga ini terus terjadi pengembangan yang mana pengembangan ini pada akhirnya akan mengantarkan karyawan kepada sebuah kondisi bahwasanya dia telah melewati sebuah fase yang bermanfaat dalam berorganisasi. Oke, konsep pengembangan SDI. Konsep pengembangan SDM pertama kali diperkenalkan oleh Leonard Nadler pada tahun 1969 melalui sebuah konferensi di Amerika Serikat. Beliau dia mendefinisikan HRD sebagai pengalaman belajar yang diatur untuk waktu tertentu dan dirancang untuk membawa kemungkinan perubahan perilaku. Jadi pengembangan SDM ini penting untuk apa? Karena tidak semua karyawan ini sesuai dengan harapan organisasi. Ada karyawan cerdas tapi secara kerja kurang. Ada karyawan secara kerja bagus tapi secara administrasi kurang. Ada karyawan yang baik dari sisi sosial tapi secara keilmuan dia kurang. Akhirnya ini harus dikembangkan. Dia harus diorientasi, dia harus dilatih, dia harus dikembangkan. Ya, jadi ada aturannya, ada targetnya. Kenapa? Karena harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan sehingga karyawan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan organisasi. Terus pengembangan SDM dalam konteks organisasi adalah proses di mana karyawan suatu organisasi dibantu secara berkelanjutan dan terencana untuk pertama memperoleh atau mempertajam kemampuan yang dibutuhkan oleh organisasi sehingga mereka akan memiliki fungsi yang terkait dengan peran mereka saat ini atau yang akan datang. Jadi ada kebermanfaatan di sini. Perusahaan melatih, karyawan memberikan manfaat. Keduanya mengembangkan pengetahuan umum sebagai individu dan menemukan serta mengeksplor potensi diri untuk tujuan pengembangan organisasi. Ini pun sama, ada tujuannya, ada pengembangannya, ada arahnya.
sehingga memudahkan organisasi untuk melakukan sebuah kegiatan. Yang ketiganya adalah mengembangkan budaya organisasi di mana hubungan supervisor atau bawahan, kerja tim dan kolaborasi di antara subunit berkontribusi pada kesejahteraan profesional, motivasi dan kebanggaan karyawan. Ini pun sama, ada mengembangkan budaya organisasi. Kenapa? Karena kalau karyawan sudah dilatih, karyawan sudah diberikan pengertian, berarti di situ akan ada kontribusi dari karyawan, yang mana kontribusi ini akan mendukung budaya organisasi secara menyeluruh. Jadi semakin terarah, semakin terkonsep, semakin terkoordinir ya gerak serta kepedulian organisasi terhadap pengembangan karyawan. Selanjutnya ada perbedaan nih antara manajemen sumber daya insani dengan pengembangan sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani itu berorientasinya pada pemeliharaan. Struktur organisasinya independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi karyawan. Keempatnya, tanggung jawab diberikan kepada personel. 5. Memotivasi karyawan dengan pemberian intensif atau penghargaan. Ini manajemen sumber daya insani. Nah, pengembangan sumber daya insani itu adalah mereka berorientasinya pada pengembangan. Jadi kalau yang tadi memelihara, sekarang mengembangkan. Jadi tidak cukup dipelihara kan, harus dikembangkan. Agar apa? Agar maju. Selanjutnya, pengembangan sumber daya insani menciptakan struktur yang saling bergantung dan saling terkait. Kalau tadi ada strukturnya, ini ada pengembangannya. Jadi bagaimana struktur ini bisa berkembang. Top level bisa berkoordinasi dengan middle dengan first level, atau misalkan kita bisa berkoordinasi dengan sesama, atau kita bisa berkoordinasi dengan lawan kerja kita atau teman kerja kita. Itu di situ ada saling berkaitan satu sama lain, karena struktur yang hidup adalah struktur yang bisa berkomunikasi, saling memberikan arah, baik memberikan masukan atau memberikan kritik. Bertujuan sebagai pengembangan karyawan secara keseluruhan. Ya, jadi berhasil atau tidaknya organisasi adalah bagaimana karyawan bisa berkembang, tapi secara menyeluruh, bukan personal. Ya. Yang keempatnya adalah bertanggung jawab kepada berbagai tingkatan organisasi. Ingat, pengembangan SDM akan bertanggung jawab bagaimana SDM lini A, SDM lini B, SDM lini C ini harus berkembang semuanya bareng. Jadi tidak ada jomplang gitu loh. Ya, namanya pengembangan berarti ya semuanya harus berkembang. Jangan satu berkembang ini kurang, ini berkembang ini kurang. Tapi gimana caranya kita bisa menyeimbangkan kondisi pengembangan ini? Selanjutnya adalah memotivasi dengan memuaskan kebutuhan tingkat tinggi. Jadi ini lebih ke arah, kalau MSDI ke insentif atau reward, ini lebih ke arah visi misi hidupnya mereka. Misal kalau mereka punya visi misi hidup yang besar, ya kita bangun visi itu, kita beri motivasi mereka, kita berikan arahan, termasuk ya kita sangkut pautkan dengan pekerjaan. Oke, kalau mereka punya visi yang besar, berarti apa yang harus mereka berikan terhadap kehidupan ini? Bagaimana ilmu mereka, bagaimana knowledge mereka, bagaimana kemampuan skill mereka. Kalau mereka merasa mereka belum sanggup untuk mewujudkannya, berarti kan di situ butuh yang namanya pengembangan SDM. Jadi diarahkan di sini. Ya, bukan hanya sekedar diberikan insentif, bonus itu menurut saya tidak akan terlalu berpengaruh, tapi bagaimana organisasi bisa mengarahkan karyawan sehingga bisa menemukan performa terbaiknya. Manfaat pengembangan sumber daya insani, yaitu pengembangan sumber daya insani membuat orang lebih kompeten. Karena apa? Tadi orang terus kan dikembangkan, orang terus dicari lah. Ketika dia mengalami penurunan dalam kerja, kita motivasi, kita berikan sentuhan-sentuhan apa dan sebagainya, sehingga orang semakin berkompetensi. Pengembangan SDM dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan sikap baru orang-orang di organisasi terkait. Jadi ini ya sejalan gitu loh. Pengembangan itu ya, keterampilannya berkembang, pengetahuannya berkembang, sikapnya pun berkembang. Bisa kita bedakan lah ya, kamu ketika SD, SMP, SMA sampai sekarang perguruan tinggi, bagaimana sikap kamu, bagaimana pola berpikir kamu, bagaimana pengetahuan yang kamu miliki. Sama halnya dengan kita di dalam dunia kerja. Kita bisa bedakan mereka yang punya jabatan, mereka yang jabatannya mungkin di bawah yang punya jabatan atau lebih rendah. Itu pasti dari segi komunikasi, dari segi pola berpikir, dari segi keterampilan pasti berbeda. Kenapa? Karena ada pengalaman yang membedakan hal ini. Pengembangan SDM yang tepat akan membuat orang menjadi lebih berkomitmen untuk pekerjaan mereka. Ya, jadi ingat, pengembangan SDM ini tepat karena akan membuat seseorang menjadi lebih berkomitmen. Kenapa? Karena ada tadi ya, ada rasa timbal balik gitu loh. Iya, organisasi itu sudah mengirimkan saya, sudah melatih saya, berarti saya harus
berkontribusi lebih banyak lagi terhadap organisasi ini. Selanjutnya adalah seorang akan dinilai berdasarkan kinerja mereka dengan memiliki sistem penilaian kerja yang dapat diterima. Jadi pengembangan ini nanti tadi ada pelatihan, ada evaluasi. Nah, evaluasi ini ada penilaian. Nah, ini yang memang dilakukan dalam sebuah pengembangan. Fungsinya apa penilaian ini? Untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi yang sudah dilakukan organisasi dalam proses pengembangan. Lingkungan kepercayaan dan rasa hormat dapat diciptakan dengan bantuan pengembangan sumber daya manusia. Ada saling menghargai, ada saling menghormati di dalam sebuah lingkungan organisasi. Ini akhirnya menghasilkan sebuah rasa hormat antar sesama orang di dalam pekerjaan. Yang keenamnya adalah penerimaan terhadap perubahan dapat dibuat dengan bantuan HRD. Jadi namanya organisasi dekat dengan yang namanya perubahan. Di sini makanya akan ada peran orang untuk melakukan sebuah kondisi, sebuah masukan, sebuah sebuah daya tarik, bagaimana perubahan itu dibuat disesuaikan dengan bantuan dari Human Resource Department. Ini yang memang harus menjadi pedoman utama bagi kita, adanya manfaat pengembangan sumber daya insani. Oke, selanjutnya adalah pemeliharaan sumber daya insani. Nah, tadi ya, ada kaitan antara pengembangan dengan pemeliharaan. Pemeliharaan akan berkaitan dengan upaya yang diberikan divisi HRD atau divisi sumber daya insani agar kerjasama antara karyawan dengan perusahaan berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Otomatis dong ya, kalau kita punya organisasi, punya usaha, kita rekrut karyawan tuh ingin ada kerjasama yang panjang. Salah satunya lewat ini. Pengembangan akan memelihara karyawan. Terus HR atau Human Resource bertanggung jawab untuk meningkatkan kondisi pertama mental, fisik, dan loyalitas pekerja. Mereka yang bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun akan berbeda dengan mereka yang baru bekerja. Apalagi dari sisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja. Yang ketiganya adalah cara untuk mempertahankan karyawan adalah dengan melakukan teknik komunikasi yang baik. Sehingga HR mampu memahami kondisi dan kebutuhan para karyawannya. Jadi ini setelah pengembangan itu ada pemeliharaan. Kita bangun komunikasi dengan karyawan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Bisa nggak organisasi mengakomodir? Jika organisasi ternyata tidak bisa mengakomodir, berarti apa yang harus kita lakukan? Hal apa yang harus kita lakukan? Solusi apa yang harus kita lakukan? Yuk kita cari pemesannya secara bersama-sama. Makanya di situ akan ada unsur pemeliharaan sumber daya insani. Oke, tujuan pengembangan manajemen sumber daya insani adalah setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki tujuan yang jelas, baik jangka panjang atau jangka pendek. Kamu juga sama, pasti punya tujuan yang jelas. Saya mau kerja, saya mau aktif di organisasi, pasti ada sebuah tujuan. Nah, ini harus jelas, harus centre ya. Penerimaan manajemen SDI dapat membantu perusahaan dalam menentukan tujuan dan mengukur pencapaian tujuan. Jadi, fungsi dari pengembangan SDM adalah pertama, membantu perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuan ini harus terukur dong. Bagaimana mengukurnya? Tadi dari proses-proses tadi, pelatihan, pengembangan, orientasi, dan seterusnya, sehingga organisasi bisa memetakan, oh ini loh kekurangan organisasi, ini loh keunggulan organisasi, oh ini loh masalah yang dihadapi karyawan, oh ini loh solusinya, sehingga ada keberlangsungan di situ, ada saling keterkaitan antara organisasi dengan karyawan, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu aspek untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan organisasi dan karyawan. Oke, yang pertama adalah tujuan dan pengembangan adalah tujuan sosial. Bagaimana organisasi memiliki tanggung jawab sosial terhadap keberadaan tenaga kerja. Manajemen sumber daya insani bertugas untuk mengurangi dampak negatif yang muncul yang bisa mengancam tujuan perusahaan tersebut. Ingat ya, yang kita kerjakan manusia. Manusia punya ego, manusia punya hati, kadang dia berbolak-balik. Nah, ini yang harus kita jaga. Ada tujuan sosialnya, bagaimana organisasi harus merespon tujuan ini agar tidak terjadi misunderstanding, miscommunication, miscoordination, misthinking atau segala bentuk hal yang akan menghambat proses organisasi. Salah satunya adalah organisasi harus memiliki tanggung jawab sosial yang dibuktikan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya insani. Tujuan organisasional. Nah, sasaran formal yang dibuat agar memiliki tingkat efektivitas tinggi. Ini berkaitan dengan yang tadi di awal, adanya produktivitas yang tinggi. Organisasi pastinya punya tujuan, punya sasaran. Nah, ini harus dicapai oleh organisasi dengan mudah agar tujuannya terarah. Secara organisasional, tujuan manajemen SD adalah agar diakui keberadaannya.
Jadi SD ini bukan asal divisi, tapi harus kita akui keberadaannya. Kenapa? Karena mereka punya tujuan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Yang keempatnya adalah tujuan fungsional. Manajemen SDI bertujuan untuk mempertahankan kontribusi SDI pada setiap perusahaan. Melalui divisi Human Resource, perusahaan berupaya untuk memelihara kualitas SDI yang dimiliki agar bisa berkontribusi optimal pada kelangsungan perusahaan. Ini pun sama. Ada di situ pengembangan kualitas SDI. Ya, melalui apa? Ya tadi melalui proses pelatihan, ya, coaching, mentoring. Tujuannya apa? Agar mengikat SDI ini sehingga SDI ini menjadi loyal. SDI ini memiliki kontribusi yang optimal terhadap organisasi. Yang selanjutnya adalah tujuan individual. Itu mempermudah pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan individu harus memiliki keselarasan dengan tujuan organisasi. Setiap manajer di perusahaan diberikan kewenangan memperhatikan tujuan pribadi atau individu kepada sumber daya manusia. Tujuan pribadi dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam memberikan kontribusi yang optimal. Kontribusi selain sumber daya manusia dapat melaksanakan tugas secara optimal, membuat tujuan perusahaan akan mudah dicapai. Ingat, tujuan organisasi akan sejalan dengan tujuan individual. Makanya penting kiranya kita dalam pengembangan sumber daya insani harus bisa memperhatikan tujuan individu karyawan. Misal di antara karyawan kita ada yang belum menikah, dia punya target ingin nikah 2 tahun lagi. Kita kejar tujuan itu. Bagaimana caranya kita support dia? Kita berikan dia pekerjaan yang nyaman, kita berikan dia pekerjaan yang penuh tantangan. Ingat, nyaman itu bukan berarti dia tertantang ya, tetap kita berikan target. Kenapa? Karena mereka harus nyampe ini loh. Kamu punya tujuan loh 2 tahun lagi mau menikah. Bagaimana keadaannya kalau kamu sekarang kerjanya nggak benar? Mau kerja dimanapun, kalau kamunya nggak benar ya nggak akan terkejar targetin. Ayo, bantu kita, bantu organisasi untuk bisa mencapai tujuannya kamu. Kalau tujuan organisasi bisa tercapai, otomatis tujuan individu kamu pun akan tercapai. Disitulah ada komitmen antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Nah, begitulah sekiranya atau kiranya gambaran dari proses pengembangan manajemen organisasi. Di sini kita harus paham bagaimana kebutuhan organisasi akan sebuah karyawan menjadi penting. Cuman lebih penting lagi bagaimana organisasi bisa melakukan sebuah pergerakan, melakukan sebuah penilaian agar karyawan tersebut mau bertahan, mau bekerja sama dengan jangka waktu yang panjang, sehingga organisasi tidak perlu lagi melakukan perubahan-perubahan atau melakukan lagi perombakan-perombakan yang justru memunculkan biaya yang akan lebih besar lagi. Nah, disinilah yang harus kita pahami bersama. Oleh karenanya, bisa dipahami oleh kita semua peran penting pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah kegiatan organisasi. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan bahas kembali materi SDM ini di pertemuan selanjutnya dalam kondisi tatap muka. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sehat selalu, tamat dan lancar saumnya ya. Tetap jaga kesehatan, tetap juga jaga jaga diri kalian dimanapun kalian berada. Tidak terasa lagi, sebentar lagi kita akan memasuki fase Lebaran ya. Jadi hari ini pertemuan terakhir di Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bersama ya. Apabila ada kesalahan yang pure dari saya, semoga bisa kalian maafkan. Itu saja, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.